Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Mudah-mudahan berkah. Semua yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Romantis sedikit namanya juga duda. Bang Ara saya hormati, kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita, terima kasih. Terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat. Terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholdernya. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya gubernur Jawa Barat. Itu luar biasa. Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi. Saya nggak bisa nyebut satu-satu. Para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang. Nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tunjangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Tepuk tangan ya. Seluruh Forkopimda. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh satu imahna pageh. Dua bajuna weteh. Gitu. Tilu biwirna baseh. Opat pamajikanana jarang rene. Yang kelima barijeng dikereye. Sederhana. Pak Rektor ITB terima kasih Rektor Unpad. Jadi bagi orang Jawa Barat kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna pageh heula. Baru setelah imah pageh itu baju weteh. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang Sukma Ayu. Saya ada rumahnya ada beberapa tapi istri nggak punya. Siapa yang mau isi rumah saya dipersilahkan. Nah itu rumah dulu. Nah sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete baru bibirna base. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu ingat setelah menikah. Istrinya harus berkabe. Ya kan? Jarang rene. Barijeng dikerei tapi suaminya normal. Ya kan normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Kan ngomongnya harus begitu. Nah, problem hari ini saya ngomong tentang kemiskinan. Saya ini tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama anaknya banyak, kedua tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak. Anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah
Orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada yang anak satupun tuh jadi. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gizi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap walaupun nggak pernah sekolah statistik. Saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari, nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat, walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing kelas dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing kelas dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5-10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5-10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9.
Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini maka yang kedua adalah layanan terhadap, ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan. Makanya Pak Kepala Bapeda, tolong sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulannya ada, ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh Pak. Jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerja nggak digaji. Ini di Indonesia itu begitu. Nah, ini harus diakses. Yang kedua adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya itu setiap hari 50-100 orang ngantri untuk mendapat bekal operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit, suami saya nggak kerja. Berhenti Pak anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung, saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang Pak kemoterapi berangkat dari Bekasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi, negara hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung, saya yakin mereka punya masa depan, mereka punya akses rumah.